Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sistri Andini Alamsyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan Nurajiji dengan NIM 2287230063 dan dua rekan saya, yaitu ada Alia Yasinta dengan NIM 2287230005. Selanjutnya ada Majaya Kaijah Anur dengan NIM 2287230065. Di sini kita akan membahas materi tentang strategi pembelajaran anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dipersilahkan. Identifikasi hambatan emosional dan perilaku pada proses pembelajaran. Hambatan emosional dan perilaku pada anak-anak dapat berdampak signifikan pada proses pembelajaran mereka. Hambatan ini muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada faktor individu, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah beberapa hambatan emosional dan perilaku yang umum terjadi pada anak-anak yang mempengaruhi proses pembelajaran mereka. 1. Kesulitan dalam regulasi emosi. Salah satu hambatan utama dalam pembelajaran anak-anak adalah kesulitan dalam regulasi emosi. Anak yang tidak dapat mengelola emosi mereka dengan baik seperti marah, cemas, frustasi, cenderung mengalami gangguan konsentrasi dan interaksi sosial di kelas. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat mengakibatkan masalah perilaku seperti agresivitas dan penarikan diri yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. 2. Gangguan perilaku agresif dan disruptif. Gangguan perilaku disruptif seperti perilaku agresif, menentang, dan hiperaktif merupakan hambatan signifikan dalam pembelajaran. Anak-anak dengan gangguan ini seringkali tidak mengikuti aturan kelas, berperilaku mengganggu, dan memiliki masalah lingkungan, pola asuh, dan interaksi sosial yang negatif. 3. Masalah kecemasan akademik. Masalah kecemasan akademik merupakan hambatan emosional yang umum terjadi pada anak-anak. Kecemasan akademik melibatkan rasa takut dan kekhawatiran berlebihan terkait performa akademis, seperti takut gagal, takut dihukum, atau takut diejek oleh teman sebaya. Kondisi ini mengurangi kemampuan anak untuk fokus, mengingat informasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. 4. Ketidakmampuan beradaptasi sosial. Menurut Oi Sunarti bahwa ketidakmampuan beradaptasi sosial juga merupakan hambatan besar dalam pembelajaran. Anak yang kesulitan dalam keterampilan sosial, seperti berkomunikasi dengan teman sebaya atau mengikuti norma sosial di sekolah, cenderung mengalami penurunan motivasi belajar. Anak-anak ini mungkin merasa terisolasi atau tidak diterima oleh kelompok sebaya yang dapat mempengaruhi. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus untuk membantu mereka mencapai potensi akademik dan sosial mereka secara optimal. Strategi pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan emosional dan perilaku unik dari setiap anak. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan oleh pendidik dan orang tua. Yang pertama, pendekatan pembelajaran individual, seperti mengembangkan rencana pendidikan individual (IEP) untuk setiap anak, lalu menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan khusus anak, dan memberikan dukungan
one-on-one ketika diperlukan. Yang kedua, manajemen perilaku positif, seperti menerapkan sistem penghargaan untuk perilaku positif, lalu menggunakan teknik deeskalasi untuk mengelola perilaku menantang, lalu menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional, seperti mengajarkan keterampilan regulasi emosi dan melatih kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, lalu memfasilitasi interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya. Yang keempat, kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional, seperti melibatkan orang tua dalam perencanaan dan implementasi strategi pembelajaran, lalu bekerja sama dengan psikolog, terapis okupasi, dan profesional lainnya, dan memastikan komunikasi yang konsisten antara semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, 5. Strategi pembelajaran berdasarkan jenis hambatan. Ini ada beberapa. Yang pertama, strategi untuk anak dengan gangguan kecemasan. Contohnya, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan predictable. Lalu, mengajarkan teknik relaksasi dan manajemen stres. Yang kedua, strategi untuk anak dengan gangguan ADHD. Contohnya, memberikan instruksi yang jelas dan singkat. Lalu menggunakan alat bantu visual dan manipulatif. Lalu menerapkan struktur dan rutinitas yang konsisten. Yang ketiga, strategi untuk anak dengan gangguan mood. Contohnya, menyediakan ruang aman untuk ekspresi emosi. Lalu menggunakan pendekatan fleksibel dalam penguasaan dan penilaian, dalam penugasan dan penilaian. Yang keempat, strategi untuk anak dengan gangguan perilaku menentang. Contohnya, menerapkan konsekuensi logis dan konsisten, lalu memberikan pilihan dan kontrol yang sesuai, lalu mengajarkan keterampilan negosiasi dan resolusi konflik. Nah, setiap strategi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dengan hambatan emosi dan perilaku, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara akademis dan sosial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi pembelajaran. Mengimplementasikan strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan lingkungan belajar, fleksibilitas dalam penerapan, dan dukungan dari seluruh komunitas pendidikan. Selanjutnya ada implementasi strategi pembelajaran. Mengimplementasikan strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan lingkungan belajar, fleksibilitas dalam penerapan, dan dukungan dari seluruh komunitas pendidikan. Aspek-aspek penting dalam implementasi dan evaluasi strategi pembelajaran adalah: A. Penerapan strategi dalam kelas inklusif. 1. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, seperti merancang tata ruang kelas yang akomodatif, misalnya area tenang untuk menenangkan diri, dan menciptakan atmosfer yang positif dan non-judgmental. 2. Modifikasi kurikulum dan metode pengajaran, seperti menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individual, menerapkan metode pengajaran multisensori, dan memberikan waktu tambahan
atau alternatif untuk penyelesaian tugas. 3. Penggunaan teknologi asistif, seperti menggunakan aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran dan menggunakan alat bantu audiovisual untuk meningkatkan fokus dan pemahaman. B. Tantangan dan solusi penerapan strategi. 1. Kendala yang dihadapi guru, seperti mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya dan mengelola kebutuhan beragam siswa dalam satu kelas. 2. Peningkatan kompetensi guru, seperti menyediakan pelatihan berkelanjutan tentang strategi pembelajaran khusus dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar guru. 3. Mendukung sistem dan kebijakan sekolah, seperti mengembangkan kebijakan sekolah yang mendukung inklusi dan alokasi sumber daya yang memadai untuk implementasi strategi. C. Evaluasi efektivitas strategi. 1. Melakukan asesmen berkala terhadap kemampuan akademik dan perilaku siswa. 2. Mengumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan staf sekolah. 3. Menganalisis data untuk penyesuaian dan perbaikan strategi. D. Kesimpulan dan rekomendasi. 1. Merangkum temuan utama dari implementasi strategi. 2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. 3. Menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Implementasi strategi pembelajaran yang efektif membutuhkan komitmen jangka panjang, fleksibilitas, dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang tepat dan evaluasi yang konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan optimal setiap anak, termasuk mereka yang memiliki hambatan emosi dan perilaku. Oke, selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam penerapan strategi pembelajaran anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku memiliki kebutuhan pembelajaran yang unik. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, berinteraksi dengan teman sebaya, atau mengikuti aturan kelas. Hal ini dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menantang, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi guru dan teman-teman sekelasnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran khusus untuk membantu mereka berkembang secara akademis dan sosial. Namun, menerapkan strategi-strategi ini dalam praktik sehari-hari di kelas bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh para pendidik sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Mari kita bahas tantangan-tantangan ini beserta solusi yang mungkin diterapkan. Yang pertama itu ada tantangan keterbatasan sumber daya dan waktu penjelasan. Guru itu sering kali merasa kewalahan dengan beban kerja mereka. Mereka harus mengajar seluruh keras, mempersiapkan materi pembelajaran, menilai tugas siswa, lalu memperhatikan khusus kepada anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku, waktu dan energi yang terbatas. Ini dapat membuat penerapan strategi pembelajaran khusus menjadi sulit. Ya, solusinya itu adalah pengembangan sistem dukungan kolaboratif di sekolah. Terus ada menerapkan sistem team teaching di mana dua guru bekerja satu sama dalam satu kelas. Lalu melibatkan asisten guru atau relawan untuk membantu di kelas. Lalu membentuk kelompok dukungan guru di mana para guru dapat berbagi pengalaman dan strategi. Selanjutnya ada keragaman kebutuhan siswa. Jadi setiap anak dengan hambatan emosi dan perilaku memiliki kebutuhan yang berbeda. Seorang anak mungkin mengalami kecemasan, sementara yang lain mungkin memiliki ADHD atau gangguan mood. Strategi yang efektif untuk satu anak mungkin tidak berhasil untuk anak lainnya. Itu solusinya penerapan pendekatan multi-tiered system of support.
Nah, lalu ada dukungan universal untuk semua siswa. Lalu ada intervensi tambahan untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Lalu ada intervensi intensif dan individual untuk siswa dengan kebutuhan paling kompleks. Ya, jadi mengatasi tantangan dalam penerapan strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku membutuhkan upaya kolaboratif dari seluruh komunitas pendidikan dengan menerapkan solusi-solusi yang telah saya sebutkan tadi. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan komitmen jangka panjang, diperlukan komitmen ya tadi, terus fleksibilitas dan kesabaran. Namun dengan usaha yang konsisten, kita dapat membantu setiap anak termasuk mereka dengan hambatan emosi dan perilaku mencapai potensi penuh mereka. Baik, selesai sudah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.